Tanpa Tuhan tidak akan bisa. I am nothing without you, Lord. Saya lihat bagaimana Daud tumbuh menjadi raja yang berani. Tahukah Anda dalam 1 Tawarikh 14 ayat yang ke-8, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Daud dengar bahwa dia akan ditangkap oleh orang Filistin. Orang biasanya menghadapi masa itu lari, tapi Daud justru menghadapi mereka. Mari lihat mental seorang pemenang seperti Daud. Fighter mentality. Dia tidak takut menghadapi masalah. Jangan lari dari persoalan hidup kita. Belajarlah untuk menghadapi setiap persoalan yang datang. Tahukah Anda, masalah tekanan itu justru adalah waktu terbaik di mana kita mengeluarkan ide-ide terbaik kita. Karena biasanya saat terjepit kita jadi lebih cerdik. Kita jadi lebih belajar bagaimana kita harus mengambil keputusan yang paling tepat di saat terjepit. Daud itu terbiasa mengandalkan Tuhan. Makanya ketika dia jadi raja, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dalam 1 Tawarikh 14 ayat yang ke-10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saya ngalami di masa dimana saya nggak bisa mengandalkan siapapun selain Tuhan. Saya selalu duduk dan menyembah Tuhan. Dan saya cuma bisa bilang sama Tuhan, God help me. Tuhan tolong saya. Saya kalau nangis sama Tuhan, saya nggak bisa ngomong semua masalah saya cuma bisa bilang, Lord help me. Saya cuma bilang gitu. Saya terbiasa mengandalkan Tuhan dari kecil. Makanya untuk apapun yang saya harus lakukan, termasuk untuk Tangan Pengharapan, saya selalu mengandalkan Tuhan dan selalu bertanya Tuhan setiap tahun, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? Daud terbiasa mengandalkan Tuhan, makanya dia selalu menang. Proses hidup itu membuat kita rendah hati, karena kita tahu semua karena pertolongan anugerah Tuhan. Daud itu sebagai raja, dia sangat rendah hati. Tidak seperti Saul yang sombong. Dalam 1 Tawarikh 14 ayat yang ke-11, lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu mereka menamakan tempat itu Baal Perasim. Daud tidak bilang, karena aku kuat, karena aku hebat, aku menang. Tetapi Daud berkata, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Orang yang mengalami proses hidup yang keras dan melihat tangan Tuhan yang menolong hidupnya nggak akan berani sombong, karena dia tahu tanpa Tuhan nggak mungkin. Makanya saya juga nggak berani sekali-kali ngomong karena saya Tangan Pengharapan bisa. Kalau saya bisa dipercaya Tuhan kasih makan 5.000 anak Indonesia, mengirim ratusan guru ke seluruh tanah air, ke pelosok-pelosok Indonesia, membangun sekolah-sekolah, mengobati pasien sakit di Nusa Tenggara Timur setiap bulan, dan lain sebagainya. Itu bukan karena saya dan Jojo, tapi semuanya karena Tuhan. Mana mungkin seorang pembicara kecil seperti saya mau kasih makan 5.000 anak? Nggak mungkin. Bahkan untuk hidup saya sendiri, bayangkan selama wabah COVID-19, saya dan suami tidak bisa melayani kemana-mana. Bagaimana kami hidup sementara dari situlah selama ini Tuhan menghidupi kami. Tapi betapa Tuhan memelihara hidup saya dan keluarga. Tuhan menggerakkan beberapa orang untuk menolong kami setiap bulan untuk survive. Betapa Tuhan kita hebat. Jangan pernah sekali-kali bilang karena saya. Tapi katakanlah seperti ini, tanpa Tuhan tidak akan bisa. I am nothing without you, Lord. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tanpa kasih karunia-Nya, siapa kita? Bayangkan, Indonesia ini cuma punya 33 provinsi. Kalau kita punya 33 gubernur saja yang mencintai daerahnya, mencintai rakyat, berintegritas, dan takut akan Tuhan, maju nggak daerahnya? Suka duka,
perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.